Hai sahabat buku, selamat datang di kanal ini. Ruang berbagi cerita dan gagasan, di mana setiap halaman membawa kita menjelajah makna. Perkembangan pertanian modern tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang perubahan sifat tanaman serta interaksi manusia dalam mengelola sumber daya hayati. Di balik setiap komoditas pangan yang kita kenal hari ini, terdapat proses panjang yang melibatkan pemilihan, adaptasi, dan seleksi, sehingga tanaman mampu memberikan hasil sesuai kebutuhan manusia. Pemahaman mengenai bagaimana tanaman berubah dari bentuk liar menjadi tanaman budidaya bukan hanya penting dari sisi sejarah, tetapi juga menjadi dasar ilmu pemuliaan masa kini. Sehingga terdapat salah satu panduan menarik dan relevan dengan penjelasan ini adalah buku berjudul Domestikasi, Tahapan dan Penentuan Prioritas Pemuliaan Tanaman, karya Aprizal Zainal. Dalam pembahasannya, buku ini menekankan bahwa domestikasi tanaman tidak semata proses pengumpulan dan penanaman, namun didorong oleh seleksi genetik yang terjadi secara berulang dan terarah. Sejumlah contoh kajian ilmiah mengenai faktor genetik, sifat fenotip, dan bukti arkeologis menjadi fondasi penjelasan bagaimana manusia sejak era Neolitik mulai mempengaruhi frekuensi gen tanaman melalui praktik panen, penaburan, hingga seleksi benih. Domestikasi sereal Asia Barat menjadi salah satu contoh paling kuat dalam memahami proses ini. Buku ini juga menjelaskan bahwa dalam banyak spesies, domestikasi berlangsung dalam waktu panjang dan tidak selalu melalui satu kejadian tunggal, tetapi dapat terjadi berulang dengan latar geografis yang berbeda. Bahkan beberapa kasus menunjukkan adanya awal domestikasi yang gagal dan tanaman hilang dari budaya budidaya sebelum akhirnya didomestikasi kembali pada masa berbeda. Ini memberikan perspektif bahwa domestikasi adalah fenomena dinamis, kompleks, dan sangat dipengaruhi keputusan serta kondisi pertanian pada setiap zaman. Selain aspek domestikasi awal, pembahasan juga menyinggung faktor hambatan domestikasi dan peran aliran gen antara tanaman liar dan tanaman budidaya. Aliran gen ini bisa memperkaya diversitas genetik, namun juga bisa menutup ruang variasi akibat bottleneck yang terjadi di masa awal domestikasi. Konsep ini menjadi relevan bagi pemulia modern yang sering menghadapi keterbatasan genetik ketika merakit varietas unggul baru, khususnya pada tanaman pangan utama. Pada bagian lain, buku ini menegaskan bahwa pendekatan pemuliaan tanaman partisipatif juga penting untuk diperhatikan dalam konteks kontemporer. Meskipun berbasis pada prinsip genetika yang sama seperti pemuliaan konvensional, keterlibatan petani menjadi bernilai karena dapat membantu menyesuaikan varietas dengan kebutuhan spesifik lingkungan serta konteks sosial lokal. Ini menjadi pengingat bahwa pemuliaan bukan hanya kegiatan laboratorium, namun juga proses kolaboratif antara ilmu dan pengalaman lapangan. Anda bisa mendapatkan buku ini di website kami atau melalui marketplace Lingkar Edukasi Indonesia. Selalu support channel kami dengan like dan subscribe, serta share ke orang sekitar Anda.